bring about a high level. Nah, ini result in excessive level. Jadi aplikasi parafrase ini meskipun dia dalam tanda kutip gitu ya mengklaim menggunakan kecerdasan buatan, tetapi tetap harus dicek oleh kecerdasan yang sesungguhnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kuliah virtual di sesi review situs bermanfaat. Kali ini saya mereview tentang satu website yang menyediakan tool untuk melakukan parafrase. Tool ini diambil dari script Turbo Spinner. Ya, sebenarnya script Turbo Spinner ini umum ya, karena dia open. Kalau saya kebetulan juga punya, ya, jadi tinggal diinstal. Tapi website lain itu sudah ada yang menginstal gitu di servernya dia, dan ya kita manfaatkan saja lah begitu. Dan yang saya pilih ini kebetulan Turbo Spinnernya itu, atau spinningnya atau parafrasenya itu, selain bisa melakukan parafrase bahasa Inggris, itu juga bisa melakukan parafrase untuk bahasa Indonesia. Ya, tetapi ada banyak keterbatasan. Satu ya karena gratis, jadi tidak bisa terlalu banyak. Ya, jadi Anda tidak bisa kemudian melakukan upload dokumen gitu, kemudian diparafrase semuanya. Dan hal itu sebenarnya juga tidak bisa juga ya. Ya kalau misalnya Anda dosen atau peneliti atau mahasiswa, karena sekarang sudah wajib ya dicek plagiasi. Kalau yang pasca sarjana itu sudah kewajiban ya dicek di Turnitin, Plagiarism Checker X begitu. Kalau yang S1 mungkin tidak semua kampus ya menerapkan kebijakan begitu. Tapi kalau untuk dosen peneliti yang kirim ke jurnal juga sama, sekarang diarahkan ke sana. Untuk mengurus jabatan akademik juga sama, semua diarahkan ke sana. Dan ya tidak dari semua dokumen tadi wajib untuk diparafrase, karena nanti pasti ada beberapa bagian yang sepertinya tidak mungkin terdeteksi sebagai plagiarisme ya, misalnya gambar, tabel begitu ya. Kalau yang di sains ya terutama, kalau yang mungkin menggunakan kuantitatif ya, tabel-tabel angka itu kan nggak penting untuk diparafrase, ngapain. Tetapi kalau untuk yang landasan teori, nah itu biasanya meskipun kita sudah berusaha melakukan parafrase manual, tapi kok masih kena ya gitu. Nah, ini dibantu. Tetapi ingat bahwa parafrase yang dilakukan oleh tool ini belum tentu membuat jadi lebih baik. Itu yang paling penting. Itu kenapa saya tetap merekomendasikan ini meskipun tidak banyak copy paste yang bisa dilakukan, tetapi karena memang itu yang harus kita dapatkan ya dari parafrase. Tetap harus cek ulang. Nah, website ini namanya Get Article Jenny. Jadi dia sebenarnya sama seperti yang review saya sebelumnya. Ini sebenarnya situs jualan namanya Article Jenny, satu tool yang untuk melakukan generate konten secara otomatis, dan di dalamnya dia juga punya fasilitas. Salah satu fasilitasnya ya ini parafrase ini, yang kemudian digratiskan ya. Begitu. Jadi alamatnya saya tampilkan di layar ya. Nah, sekarang saya coba begitu ya. Saya coba dulu. Saya akan ngopi yang bahasa Inggris ya, supaya nggak lama ngetik. Nah, ini saya ambil dari salah satu tulisan jurnal yang kebetulan saya review ya. Saya ambil satu paragraf ini sebenarnya. Kemudian saya masukkan ini captcha-nya. Ya, salah satu alasan saya memilih yang ini karena ini ya lumayan free ya, bebas iklan. Nah, ini saya coba bandingkan ya dengan yang aslinya. Nih,
supaya kita fokus. Nah ini another key factor to don't forget sama is that educational writing di sini jadi dari instruksional ya, jadi educational writing term play a pivotal position in shaping ini tetap college student, EFL student writing performance in most, nah ini in maximum, jadi in most instances, in maximum cases, in most instances, EFL writing context ini consistent practices through assignment. Nah ini true-nya ejaan ini sudah berubah. Kemudian bring about a high level. Nah ini result in excessive level, lumayan bagus ini parafrasenya. Of writing competence ini sama, and actual success and real fulfillment. Nah ini in phases of growing. Nah, in term of growing, crucial idea, critical idea. Ya, jadi masih cukup ya, masih cukup baik. Percobaan pertama yang bahasa Inggris. Tapi apakah nanti untuk dokumen lain sama? Enggak gitu juga gitu ya. Ya, jadi tetap harus dibaca juga. Ini sesuai dengan keinginan kita, kemudian masih readable, masih bisa dibaca atau tidak. Saya coba lagi, try new dokumen, kemudian saya rubah menjadi bahasa Indonesia. Sekarang saya ambil yang bahasa Indonesia. Ini saya ambil dari jurnal saya sendiri. Kita masukkan captcha-nya ya. Nah, kita cek sekarang. Berdasarkan analisis dan permasalahan sama yang telah dijabarkan sebelumnya sama, maka bisa ditemukan, maka dapat ditemukan. Nah, gini, bahwa solusi sama dari permasalahan berdasarkan konflik. Nah, ini dia spin adalah dengan menggunakan dua jenis aktivitas. Dua jenis aktivitas ini utama, di sini jadi primer, yakni melakukan analisis sama dan pengumpulan data sama untuk pembuatan profil, buat pembuatan profil. Dan dua, nah ini menggunakan angka, sedangkan yang di sini menggunakan kata-kata. Melakukan aktivitas syuting sama dan editing sama, video profil sama, untuk kemudian buat lalu. Nah ini beda, diserah terimakan sama ke pihak sekolah. Ya. Masih bisa dibaca, tekniknya ngakali dua ini nggak penting sebenarnya kalau untuk anti plagiasi ya, karena ini bukan pasti bukan plagiasi. Kemudian ini masalah menjadi konflik ya, sedikit tidak cocok begitu, tetapi ya lumayan bisa diterima ya, lumayan bisa diterima. Jadi aplikasi parafrase ini meskipun dia dalam tanda kutip gitu ya, mengklaim menggunakan kecerdasan buatan, tetapi tetap harus dicek oleh kecerdasan yang sesungguhnya begitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau Anda mencari yang lain gitu ya, dengan kata kunci yang sama, spinner segala macam, maka nanti akan muncul banyak. Ya, tetapi dari sekian banyak itu hati-hati, karena ada yang ya iklan pop-up-nya cukup mengganggu begitu, atau hanya ada yang seperti ini, hanya sekedar tadi captcha tadi ya, kalau saya try new dokumen tadi ya, jadi hanya menggunakan captcha saja, bersih ya. Kalau Anda tanya, waduh ribet Pak pakai captcha begini, saya bilang tidak ya. Kenapa? Karena dia juga memproteksi dirinya sendiri supaya tidak diakses secara berlebihan begitu. Dan ini bagus ya. Ini API aksesnya yang bagi Anda yang webmaster atau web design atau web programmer, Anda bisa memanfaatkan ini untuk website sendiri begitu. Ya, sebenarnya saya juga punya ini skripnya yang ini ya, tetapi juga ini. Oke. Ini. Dan ya kita juga harus terima kasih ke mereka karena sebenarnya mereka ini
sekali lagi jualan begitu. Sama seperti yang review saya sebelumnya ya. Ini. Jadi review saya sebelumnya yang Insta follower itu dia jualan, ini juga sama jualan. Websitenya sepertinya tidak terlalu bagus tadi ya. Gitu. Nih. Ya sudah, biarin aja gitu ya. Toh mereka masih menyediakan secara gratis ya. Ayo dimanfaatkan, itu saja. Oke. Semoga bermanfaat khususnya untuk Anda yang sedang melakukan riset, khususnya untuk Anda mahasiswa S1 atau pasca sarjana yang berkali-kali gitu sebelum submit saya kok terjebak plagiarisme terus ya begitu. Ya, semoga bisa membantu. Tapi ingat ya bahwa kecerdasan buatan ya tetap harus direview oleh kecerdasan sesungguhnya kita sendiri sebagai manusia, dan ini hanya alat bantu. Ya, saya tidak menyarankan untuk dipercaya 100%, tetapi minimal kita punya inspirasi untuk melakukan parafrase. Karena biasanya kalau Anda sudah yang terjebak dengan kondisi-kondisi seperti itu, kemudian buntu ya pikirannya begitu. Bagi digital marketer ini juga tool yang bagus untuk menghasilkan konten yang bisa dianggap unik ya oleh Google terutama biasanya, tanpa trik yang aneh-aneh gitu ya. Khususnya untuk bahasa-bahasa Inggris. Karena Google juga tidak pernah ngecek grammar dan tenses gitu ya. Hanya kesamaan saja. Kita turunkan dari ya 50 ke 30% yang sudah lebih dari cukup. Oke. Itu untuk review situs bermanfaat kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.